Salam sahabat BB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak, hari Jumat, tanggal 26 Desember 2025 berjudul Bersedia Mati. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 24 sampai 26. Marilah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari baru ini. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu pada kami. Ini kami Tuhan, mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema dalam hidup kami dan mampukan kami melakukannya. Haleluya. Amin. Sahabat WB, pembacaan dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 24 sampai 26. Injil Yohanes pasal 12 ayat 24 sampai 26. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun, jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi, siapa yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Haleluya. Amin. Sahabat BB yang terkasih, setelah kita mendengar firman Tuhan dan merenungkannya, kita menemukan pesan Tuhan secara pribadi. Apa maksud dari perumpamaan tentang biji gandum yang Yesus ajarkan? Apa reward bagi orang yang bersedia untuk memberikan nyawanya? Untuk menjadi murid Kristus yang berbuah lebat, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya harus bersedia mati. Karena itulah hidup yang menghasilkan banyak buah. Seperti Yesus yang rela mati demi kemuliaan Allah dinyatakan. Melalui kelahiran, hidup, kematian, dan kebangkitan Yesus, Injil keselamatan tersebar ke seluruh dunia, sehingga banyak orang diselamatkan dan memperoleh hidup yang baru. Kematian dalam hal ini bukanlah kematian secara fisik atau jasmani, tetapi lebih kepada pilihan untuk menyangkal diri, mati terhadap setiap bentuk ego dan keinginan yang salah. Hal ini menjadikan kematian sebagai proses yang perlu terus untuk kita sadari dan alami secara pribadi. Tentu hal ini juga bukanlah hal yang mudah. Ketika kita bersedia untuk mati, berarti kita mau menyalipkan segala keinginan kita yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan untuk berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Inilah bentuk nyata dari tindakan memikul salib setiap hari, yaitu menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam keseharian kita. Apakah kita bisa melakukannya? Ya, kita bisa. Yesus mengirim Roh Kudus kepada kita untuk menjadi penolong dalam hidup kita.
Dia yang memampukan dan menolong kita untuk dapat melewati setiap jalan yang harus kita tempuh dengan kasih karunia-Nya, sehingga kita dapat menghasilkan buah berkali-kali lipat. Sahabat BB yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan tentang berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami Tuhan untuk bisa menyangkal diri, mati terhadap setiap bentuk ego dan keinginan yang salah. Tuhan, tolong kami untuk melewati setiap proses hidup kami dengan kasih karunia-Mu, sehingga dapat menghasilkan buah dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Hidup yang berbuah dimulai dari kebersediaan kita untuk mati atas setiap ego dan keinginan yang salah.